Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa, selamat datang pada perkuliahan tatap muka ke-9 pada kelas Sejarah Pemikiran Ekonomi. Saya Indri selaku dosen pengampu pada kelas ini. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait neoklasik, salah satunya adalah Karl Marx, di mana analisis dari Karl Marx ini akan menjatuhkan kapitalisme, ya dia akan meramalkan bagaimana jatuhnya kapitalisme suatu saat, dan pasti sosialisme ini akan tumbuh atau akan menjadi hal yang membooming lah gitu pada zaman itu. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena sebenarnya kapitalisme itu cuman bermodal pada kemampuan uang. Nah, sementara untuk kita dapat membangun suatu negara itu nggak hanya sekedar modal dari sekedar kapital, modal alam atau mungkin kita memiliki uang, tapi kita juga butuh sosok para penggerak ya dalam suatu bangsa ini. Bagaimana nantinya penggerak-penggerak ini bisa memajukan generasi tersebut. Nah, pemikiran atau pencetusnya ini adalah Karl Marx, dan Karl Marx ini juga merupakan salah satu tokoh sosialis. Kemudian banyak sekali akhirnya pengembangan-pengembangan terkait tokoh-tokoh neoklasik ya, seperti Stanley, ada Leon Walras, ada Karl Menger, ada Alfred Marshall yang juga memiliki pandangan-pandangannya sendiri. Nah, ada teori yang namanya teori surplus value yang diciptakan oleh Marx. Nah, teori ini menjelaskan terkait ketidakmampuan suatu komoditas atau suatu kelompok yang mengelola kapital atau modal dalam suatu negara dan alhasil dapat berujung kepada kegagalan. Oleh sebab itu, Karl Marx selalu memberikan pemahaman atau pemikiran dalam teorinya, menjelaskan bahwa kepentingan sosialisme itu adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya gitu, agar masyarakatnya ini, kalau di pertemuan yang sebelumnya saya sudah bahas, itu dapat hidup bersama dan dikategorikan layak. Kemudian pangkal dari pemikiran neoklasik ini ada istilah yang namanya faedah marginal. Ketika teman-teman membahas mikroekonomi, mungkin pertambahan marginal gitu kan ya, atau marginal value dalam suatu barang itu kan pasti akan dinilai seberapa besar sih nilai tambahnya gitu kan ya. Nah, di sini ada yang namanya faedah marginal, yaitu nilai suatu barang ditentukan oleh penilaian subjektif akan barang tersebut dari kacamata pembelinya, lalu ada pembagian pendapatan yang dilakukan secara fungsional. Nah, jadi kita akan menilai barang tersebut dilihat dari subjek barangnya. Dan kita akan melihat kepada bagaimana pembeli-pembeli ini merasa amat sangat membutuhkan terhadap barang tersebut. Nah, sementara untuk orang-orang sosialis ya menganggap bahwa bukanlah segala sesuatu yang bermewah-mewahan atau yang penting itu semuanya itu berkecukupan gitu. Nah, inilah dasar dari faedah marginal tersebut, di mana nantinya pembagian pendapatan itu dapat dilakukan secara fungsional dan ditentukan berdasarkan produktivitas marginalnya. Jadi bagaimana produktivitas dalam pertambahan dia memproduksi suatu barang dan keuntungan yang dapat dinikmatinya seperti apa. Lalu ada yang disebut dengan analisis marginal. Pada intinya untuk analisis marginal ini mengaplikasikan kalkulus yang diferensial terhadap tingkah laku konsumen. Jadi ada menghitung antara tingkah laku konsumen, produsen, serta bagaimana penentuan harga. Kalau misalnya konsumen mau meminta suatu barang, ya berarti kan produsen harus juga menyediakan, dan seorang produsen juga harus bisa melihat seberapa besar sih yang diinginkan sama konsumen. Ingat-ingat lagi deh yang namanya teori hukum C ya, di mana penawaran itu bisa terjadi atau permintaan itu bisa terjadi ketika adanya penawaran, dan tidak akan ada yang namanya defisit dari penawaran itu sendiri. Penawaran akan terus ada. Nah, konsep marginal ini sering diakui sebagai konsep atau mazhab Austria. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, mazhab Austria ini yang sebenarnya konsepnya sudah lama dikembangkan oleh yang namanya Hendrik Goosen pada tahun 1810 sampai dengan 1858. Kemudian menurut Goosen ada dua hukum yang harus patuhi atau kita sepakati bersama ketika kita akan membahas yang namanya nilai kesejahteraan seorang konsumen. Nah, kesejahteraan seorang konsumen ini bisa terjadi ketika ada dua hukum yang akan ditaati. Yang pertama, hukum Goosen 1 adalah pengkonsumsian suatu jenis barang akan semakin turun jika barang tersebut dikonsumsi semakin banyak. Masih ingat di teori mikro adanya pertambahan teori marginal value ya. Jadi kalau misalnya seseorang tuh minum air gitu kan ya di satu gelas, atau misalnya saya contohkan ini, ada satu kue ya, misalnya teman-teman makan kue
suka banget sama kue ini. Terus teman-teman ngerasa bahwa excited banget pengen makan. Oke, gigitan pertama puas gitu kan, nilai value-nya 100%, gigitan kedua, gigitan ketiga. Sampai dengan misalnya nanti kuenya dari yang satu toples ini isi 10, tinggal isi 2. Mungkin untuk nilai yang gigitan ke 9 dan juga ke 10 nilainya udah kurang karena tadi udah bosen. Misalnya dia mau beli lagi nih kue yang sama, terus dia ngambil lagi nih dan makan lagi gitu kuenya, misalnya anggaplah ini toples yang kedua. Nah tadi kata hukum Gaussian yang pertama, nilai value dari toples yang kedua, faedah marginalnya atau analisis marginalnya nanti akan berkurang. Kenapa? Karena kita sudah mengalami penurunan minat untuk mengkonsumsi dari toples ke-1 dengan toples kedua. Lalu ada hukum Gaussian yang kedua juga yang harus kita ketahui, menyatakan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas. Sehingga bagaimana caranya dengan adanya kendala constraint seperti adanya budget constraint, budgetnya itu kayak dari dana gitu ya, atau mungkin dari sumber daya alamnya, atau tadi dari modal untuk pemenuhannya, ini kan sangat terbatas. Gimana caranya kepuasan ini dapat maksimum terjadi pada saat faedah marginal atau marginal utility-nya bertambah untuk setiap orang yang dikonsumsi dengan syarat sumber daya dan dana terpakai habis seluruhnya. Jadi tidak ada yang tersisa. Dengan jumlah yang relatif tidak terbatas ini, gimana caranya barang-barang yang tersedia terbatas secara relatif untuk memenuhi kebutuhan yang amat sangat tidak terbatas. Karena yang namanya needs seseorang ini nggak ada cukupnya gitu. Tadi saya bilang, oh pengen makan kue, tadi kira satu cukup, satu toples, ternyata harus nambah lagi. Nah kita harus menambah lagi. Nah penambahan kebutuhan atau untuk pemenuhan kepuasan ini kan sifatnya tidak terbatas, tapi alat untuk pemenuhannya ini amat sangat terbatas. Nah itulah yang harus dipahami gitu, bahwa tadi kalau misalnya seseorang mau mengkonsumsi makanan, ya mungkin nggak bisa dia beli 100 toples kue tadi, mungkin cuma hanya beberapa untuk memenuhi kepuasannya. Walaupun ketika sudah mengkonsumsi 2 juga mungkin bisa dikategorikan ya masih juga kurang puas gitu ya. Lalu ada yang namanya mazhab pemikiran neoklasik, di mana ada mazhab Austria, mazhab Lausanne, dan juga mazhab Cambridge. Nah ini dibagi dari beberapa mazhab. Dibagi dari beberapa tokoh yang akan menjelaskannya. Yang pertama ada Karl Menger, ada Friedrich von Wieser, lalu ada Eugen, lalu Knapp, dan sampai dengan tadi Leon Walras itu masuknya kepada mazhab Lausanne, dan juga mazhab Cambridge ada Alfred Marshall. Kita akan bahas nih, ini hal yang menarik satu persatu untuk teman-teman perhatikan dulu ya gitu. Bahwa tadi bapak ekonomi mungkin terkenalnya Adam Smith, tapi sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh ekonom lainnya yang juga menarik teorinya untuk kita pelajari. Saya bahas beberapa ya, mungkin nggak akan semua. Contohnya yang pertama dari Karl Menger. Seperti pemikiran Gaussian ya, Karl Menger juga berpendapat untuk mengembangkan teori marginal utility, di mana pengaruh yang besar dalam pengembangan teori ekonomi ini sangatlah banyak. Tadi kalau misalkan kita lihat berbagai hal seperti sekarang nih, ada inflasi gitu kan, gimana caranya kita untuk memenuhi kebutuhan sementara harganya itu selalu naik. Anggapnya misalnya adik-adik mahasiswa saat ini menabung untuk membeli satu gadget. Oke, udah ketabung nih di tahun 2024, terus teman-teman mau beli. Ternyata ada gadget terbaru lagi yang jauh lebih tinggi dari yang kita impikan. Nah, itu tadi kan hal-hal yang menjadi constraint-nya gitu kan, hal yang menjadi pembatas dari apa yang mau kita penuhi gitu kebutuhannya. Lalu ada Friedrich von Wieser yang menyatakan bahwa mengembangkan lebih lanjut teori utility dari marginal dengan menambahkan formulasi-formulasi biaya. Tadi udah saya singgung ya di awal, kalau misalnya kita mau membeli suatu barang, contohnya tadi ada toples kue, mungkin pengennya belinya 10, tapi karena uangnya nggak cukup, ya udah kita cuma mampu kebeli 2. Terus teori yang terakhir adalah dari Eugen von Bauweg, di mana tokoh ini menyatakan bahwa teori tentang modal atau theory of capital dan teori tingkat suku bunga ini akan saling berhubungan. Oke, kita bahas ke mazhab yang kedua. Di mazhab yang kedua ada pemikiran dari Leon Walras, di mana memberikan pemaparan yang jelas terkait ketergantungan bagian-bagian ekonomi dalam model keseimbangan umumnya, atau yang sering kita bilang general equilibrium. Bagaimana kita sampai di titik equilibrium, titik yang paling seimbang dalam suatu perekonomian ya, dengan berbagai keterbatasan dan juga dengan biaya yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki. Ada beberapa positif dan negatifnya ya, atau kayak pro dan kontranya lah dalam suatu teori ini, di mana memberikan gambaran yang jelas tentang teori keseimbangan umum, juga menganalisa lebih tajam karena digambarkan secara sistematif dalam bentuk matematika. Nah,
kita bisa menggunakan alat-alat atau software-software metode-metode kuantitatif untuk menghitung ini. Kayak tadi, bagaimana sih hubungannya antara harga dengan inflasi? Kan nggak mungkin kita mencari hanya dari teori ya, itu bisa dikembangkan melalui alat analisa regresi lainnya. Kemudian dari Vilfredo Pareto, di mana melakukan suatu pemikiran terkait aliran matematis Walras yang tadi hubungan antara pengaruh ya atau mungkin korelasi ini dikembangkan, menjelaskan kondisi yang harus ada pada suatu sumber daya. Yang pertama nih harus diketahui bahwa semuanya itu harus dikonsumsi dan hasilnya harus optimum. Tadi ya, nggak boleh ada sumber daya alam yang tidak terpakai dan akhirnya menjadi sia-sia. Tapi sekalipun kita harus pakai, nilainya harus optimum. Terus gimana caranya sejumlah dari sumber daya ini tetap digunakan dengan jumlah yang cukup dan efisien gitu. Nah, harus realokasi. Kita harus tahu seberapa banyak sih anggaran yang harus kita keluarkan. Kemudian tanpa harus mengganggu kesejahteraan dari suatu masyarakat. Nah, di Vilfredo Pareto ini akhirnya keluar ada yang namanya hukum Pareto. Jadi ada tadi ya yang pertama hukum Gosen 1-2, sekarang ada yang namanya hukum Pareto. Hukum Pareto adalah suatu pengalokasian sumber-sumber yang dapat dikategorikan efisien bila keadaan atau kondisi yang dicapai secara jelas pasti tidak bisa dibuat menjadi lebih baik lagi. Jadi itu sudah kondisi optimumnya. Di mikro kita dapat pelajari misalnya dengan demand dan juga bagaimana permintaan demand dengan price. Berapa sih banyak kuantitinya ketika harga meningkat, seberapa banyak orang yang akan membeli ketika harga meningkat. Kalau harga turun juga berapa banyak orang yang akan membeli gitu. Nah, yang terakhir adalah mazhab Cambridge ya, masih dalam teori Austria, di mana tokoh yang paling terkenal adalah Albert Marshall. Nah, Albert Marshall ini memiliki pemikiran dari dua pertentangan antara konsep harga yang klasik dengan yang modern. Kalau konsep harga pakar-pakar neoklasik ini beranggapan bahwa suatu konsep harga ditentukan atas dua integritas atau integrasi dua kekuatan pasar yang dapat mempengaruhi produsen dengan konsumen. Nah, ini bisa kita masuk kepada teori ekonomi internasional, di mana penyediaan dalam suatu barang ini pasti akan dipengaruhi dari berbagai jenis pasar. Contoh kalau tadi kita mau produksi handphone, mungkin materialnya biji besinya datangnya dari Indonesia, terus nanti mungkin dari screen layarnya itu bisa datang dari negara Eropa. Nah, ketika semuanya dijadikan satu dalam suatu negara, sebutnya dirakitnya di Cina, gimana caranya Cina dapat merakit itu dengan nominal harga yang tetap konsumen dapat membeli dan ketika adanya kenaikan itu tidak mempengaruhi gitu untuk seseorang dapat mengkonsumsi barang tadi gitu. Kalau misalnya harga kenaikan biji besinya tiba-tiba melonjak tinggi, kan pasti akan berdampak, HP-nya juga akan tinggi. Nah, tapi gimana nih caranya supaya ketemu keseimbangannya? Makanya biasanya kalau dalam ekonomi internasional kita akan belajar seperti perjanjian bilateral, multilateral gitu ya. Lalu pertemuan antara permintaan dan juga penawaran untuk menentukan harga yang terbaik di pasar sebagaimana mungkin dapat dihasilkan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi tadi kalau misalkan inflasi, ya mungkin inflasinya itu adalah hanya untuk inflasi bulanan atau harian gitu, bukan yang untuk dalam jangka waktu panjang ketika terjadi adanya perubahan harga. Kemudian ada teori lainnya dari Arthur Cecil Pigou atau teori Pigou, biasanya dikenal dengan konsep real balance atau efek Pigou. Nah, seperti apa efek Pigou itu? Yaitu stimulasi kesempatan kerja yang disebabkan oleh meningkatnya nilai real dari kekayaan liquid. Atau mudahnya, sewaktu-waktu nilai kekayaan real naik, maka konsumsi juga akan naik. Ini akan membuat seseorang untuk berkesempatan membeli barang baru atau menambah jumlah kuantitas. Baik teman-teman mahasiswa, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan yang ke-9 ini, bagaimana kita mengetahui tentang teori neoklasik dan terdapat beberapa tokoh-tokoh tadi ya dari beberapa mazhab Cambridge, Austria, dan juga Lausanne. Nah, semoga teman-teman dapat paham dan membedakan bagaimana sifatnya neoklasik tadi. Saya tekankannya kepada kaum sosialis yang dapat memperjuangkan kesejahteraannya untuk hidup sama rata. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Saya Indri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.